Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Salim Rakan, Purhaba, terus semangat. Oi sana sadonyo, kami dari Rana Minang, salam Cadia Babahaso. Bukan lebah sembarang lebah, Lebah begantu dium pembuluh. bukan sembah sembarang sembah. Sembah basusal jaha yang 10. Salam sepucuk Jambi, 9 lurah. Menjuah-juah, Jua-jua, Yahoo, ahoy, Horas. Tuah sakti hamba negeri, esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Provinsi Bengkulu, Sekundang Sekumbuan, Seio Sekato. Salam dari Bumi Rafflesia, ya Waika. Apa kabarnya? Salam dari kami. Salam wong kita bela. Tabe sampun. Banten, Jawara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kula nuwun, sugeng enjing, Sugeng siang, sugeng santan, sugeng dalu. matur nuwun. Halo rek, yopo kabare? Kene teko Provinsi Jawa Timur. Om Swastiastu. Rahajeng Semeton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba. Tabe. Tabea. Kita waya matuari wia siopo wailan. Pakatuan wo pakalawiran. Sulawesi Utara. Janganlah terpecah. Tabe ingkomiu. Lipu tinaga kono sara. Ingkai Sulawesi Tenggara. Dari bumi Serambi Madinah. Mongo hutato wau mongo dula. Watia teh Firhan Kadula. Watiati di Hanuraini. Amiatia Mondo. Hulandalo. Kami pemuda, kami bangga berbahasa Indonesia. Salam literasi. Terima kasih Odu Olo. Sudah mulai. Selamat tahun iye tudi. Hari-hari wisneno nokengkit. Batur. Dengan lenga. Bermbe kabar. Melok rungan. Bunyi haba. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat kajibata. Arus. Tabe salamat lingkungan latai, salam sujud karende malempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Salam Banua, Kalimantan Selatan, haram menyerah wajah sampai kaputing. Merah putih dan garuda. Salam Tegok Tawai. Oi, bencana. Nun tengah nih. 3 Tawai. Hireti Baraseti. Kalwedo Kidabela. Jargaria ini ain. Lawamina Haulala. Saka miselusa. Tabea. Suba sesalam, koma molopo kieraha. Mari moi ngone futuro. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua narasumber serta peserta yang hadir menyaksikan secara virtual, baik melalui platform Zoom, tentunya yang sudah melakukan pendaftaran ya, ataupun lewat kanal YouTube Kemendikbud RI, semoga semuanya dalam keadaan baik. Perkenalkan, saya Andrew Fangidai yang akan memandu webinar Silaturahmi Merdeka Belajar sore hari ini. Izin saya akan membuka masker terlebih dahulu sesuai dengan protokol kesehatan karena saat ini saya sedang berada dalam ruangan sendiri. Baik, tapi ingat pandemi belum usai. Saya ingatkan untuk Ibu dan Bapak untuk selalu memakai masker, mencuci tangan secara teratur, dan menjaga jarak minimal 3M. Oke, sesuai dengan informasi yang ada di electronic flyer tentang sertifikat, itu khusus diberikan untuk Ibu dan Bapak sahabat Dikbud yang sudah melakukan registrasi lewat platform Zoom. Nah, nanti akan dikirimkan ke alamat surat elektronik masing-masing. Jadi pastikan alamat surat elektroniknya jangan sampai salah ya. Nah, kemudian untuk yang di YouTube ini sudah ramai banget, sudah banyak yang bilang hadir. Wah, tapi di sini saya coba kasih tantangan nih untuk yang menyaksikan lewat YouTube. Nanti yang Zoom juga boleh ya. Tantangannya gini aja. Boleh ketik perkenalan diri singkat, tapi dalam bahasa daerah yang dikuasai. Tuh, nah, kan? Jadi nambah edukasi bahasa daerahnya, nah, semua juga bisa saling belajar. Nah, dalam bahasa daerah yang dikuasai, perkenalkan singkat nama siapa, terus kemudian dari mana, tapi pakai bahasa daerah yang dikuasai. Tapi untuk pertanyaan nanti yang mau diajukan ke narasumber, mohon tetap dalam bahasa Indonesia supaya nanti kami tetap bisa mengkurasinya dengan baik. Oke, tanpa panjang lebar nih. Webinar Silaturahmi Merdeka Belajar itu merupakan ruang diskusi atau berbagi praktik baik untuk memperdalam program-program yang telah dirilis dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar. Nah, hari ini Kamis 13 Oktober 2022, di mana di bulan Oktober ini, ayo lekat dengan peringatan apa? Hari Sumpah Pemuda, nanti tanggal 28 Oktober.
Nah, dan juga seperti biasa di bulan Oktober, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggelar Bulan Bahasa dan Sastra. Nah, ini yang akan kita kupas mendalam dengan di sini ada 3 narasumber yang luar biasa juga inspiratif. Tapi sebelumnya, izinkan saya memberikan pantun pembuka dulu nih, pantun. Nah, Kota Ambon, kota musik dunia. Berbagai kekayaan alam tersimpan di Pulau Natuna. Yuk, saudara kumpul semua. Tak sabar dengar dan ikut kemeriahan Bulan Bahasa dan Sastra. Oke. Pada kesempatan berbahagia ini sudah hadir nih bersama kita narasumber yang udah siap nih bahas topik tentang Bulan Bahasa dan Sastra, perkuat bahasa, gelorakan sastra. Kita sapa nih narasumber yang sudah hadir. Yang pertama, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Ini yang sudah nggak asing lagi nih, Bapak Aminuddin Aziz. Apa kabar Pak Amin sore hari ini Pak? Cerah sekali Pak. Bagaimana kabar Pak? Terima kasih sudah bergabung Pak di tengah aktivitas Bapak yang sangat padat. Mantap, jelas menggema. Terima kasih Pak Amin. Siap Bapak. Oke, kita sapa narasumber berikutnya. Ada Ketua Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia Wilayah Bali. Di sini ada Ibu Niwayan Saryani, akrab disapa Ibu Wayan. Selamat sore Ibu Wayan. Gimana kabar Bu? Dinyalakan. Selamat sore. Kabar luar biasa Bu ya. Om Swastiastu. Swastiastu, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Mantap Ibu Wayan. Selanjutnya narasumber yang ini udah ceria sekali nih, dibalut dengan busana juga yang ceria. Di sini ada Duta Bahasa Provinsi Maluku. Ada Mbak Angel Vania Kesaulia. Selamat sore Mbak Angel. Selamat sore Kak Andrew, selamat sore Bapak Ibu semua. Tabelaladan, tabendrondran, salamat dawa. Wah, ini lengkap nih dengan bahasa daerah Maluku ya Mbak Angel. Ya, benar. Salam 3 pembukanya. bahasa daerah yang sedang direvitalisasi Kak di Maluku. Oke, luar biasa sekali Mbak Angel, terima kasih. Nanti menyusul narasumber satu lagi yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Setiawan Aswad. Nanti akan bergabung dengan kita segera. Baik, ini izin menyampaikan tentang Bulan Bahasa dan Sastra. Jadi Bulan Bahasa dan Sastra di tahun 2022 ini tidak hanya diselenggarakan untuk memperingati 94 tahun Sumpah Pemuda, tetapi juga untuk membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia, memelihara semangat, dan meningkatkan persatuan Indonesia. Sebagai apa? Sebagai sebuah bangsa besar yang sehat. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai aktivitas nih, aktivitas kebahasaan dan kesastraan yang melibatkan beragam pihak, dimulai dari ekosistem pendidikan, insan, dan komunitas pegiat dan pemerhati bahasa dan sastra, lembaga, hingga masyarakat umum. Luar biasa kan? Jadi dalam berbagai kesempatan nih, Mendikbudristek, Bapak Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan, mengajak pemuda Indonesia untuk terus menyalakan semangat. Untuk apa? Semangatnya untuk mencintai dan mengembangkan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia harus diposisikan nih sebagai identitas kebangsaan. Oke, tanpa panjang lebar kita mulai segmen pertama. Kita ke narasumber yang pertama, Bapak Amin. Oke Pak Amin, kita siap untuk menerima ini Pak, pertanyaan-pertanyaan dari saya Pak, izin. Jangan yang sulit-sulit lah pertanyaannya. Oke, siap Pak Amin, siapa. Nah, di Bulan Bahasa dan Sastra ini Pak, kan ini Pak erat kaitannya dengan revitalisasi bahasa daerah. Itu kan salah satu kebijakan dari Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan di bulan Februari yang lalu. Pak, mungkin bisa ceritakan nih Pak, apa sih yang menjadi tema dan kemudian fokus utama penyelenggaraan Bulan Bahasa dan Sastra di tahun 2022 ini Pak? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bang Andre, dan yang saya hormati para panelis, kemudian para peserta silaturahmi Merdeka Belajar di sore hari ini yang saya banggakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua sehat dan afiat ya.
ini sebetulnya yang pertanyaan ini tadi sudah dijawab secara awal ya dari pemaparan Bang Andrew tadi. Namun saya tentu saja perlu menyampaikan beberapa ulasan tambahan mengenai makna dan fokus dari Bulan Bahasa dan Sastra ini. Yang pertama, betul bahwa Bulan Bahasa itu dilakukan untuk memperingati Sumpah Pemuda. Mengapa Sumpah Pemuda itu perlu diperingati? Karena di situ dicetuskan hal-hal yang terkait dengan keindonesiaan. Kita mengakui kebangsaan tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan satu bahasa persatuan Indonesia. Jadi ini sebetulnya yang mengokohkan tekad para pemuda waktu itu untuk secara bulat ya untuk meraih kemerdekaan sebuah negara yang disebut dengan Indonesia. Nah, makna persatuan ini tentu akan harus selalu dipelihara. Nah, pemeliharaan ini tentu ya akan harus selalu diingat-ingat ya, harus selalu disebarluaskan gitu. Kebaikan-kebaikan dari praktik-praktik sebelumnya ini juga harus dipertahankan gitu. Nah, kebetulan untuk tahun ini seperti tadi Mbak Indro katakan ada dua momentum yang berdekatan ya. Atau justru di dalamnya juga. Yang pertama, kita ini kan masa pandemi ini ya, masa pandemi COVID-19 belum banyak di. Nah, tentu akan harus menjadi satu perhatian kita bahwa kita tidak boleh lengah. Namun, walaupun kita tidak boleh lengah, tapi kita tidak boleh juga terlena ya oleh masa-masa COVID pandemi ini gitu. Nah, untuk itu maka tema yang diangkat adalah bangkit bersama. Mengapa bangkit bersama? Ini adalah untuk menjadikan sebuah forum ya bagi kita semua untuk tidak kemudian terus-terusan terlena dengan pandemi, tapi mari kita bangkit bersama. Nah, Badan Bahasa mengangkat tema ini untuk mengajak semuanya bahwa dengan bahasa sesungguhnya kita bisa meningkatkan imun kita ya. Kita bisa beraktivitas karena bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang sehat yang kita pakai. Nah, provokasi dalam tanda petik, provokasi yang positif tentunya dalam hal ini yang akan digunakan selama bulan bahasa ini diharapkan mampu menguatkan tekad masyarakat semua untuk bangkit bersama-sama dari pandemi ini begitu. Nah, itu yang pertama ya, momentumnya adalah momentum pandemi COVID-19. Yang kedua, betul yang tadi katakan oleh Bang Hendro, yaitu ada momentum ketika kita punya revitalisasi bahasa daerah ya. Revitalisasi daerah sekarang ini sedang dilaksanakan pada 13 provinsi gitu ya. Kemudian di dalamnya ada 39 bahasa daerah. Tadi Duta Bahasa kita ya dari Nusa Tenggara itu mengatakan sedang merevitalisasi 3 bahasa daerah. Nah, ini adalah bagian dari program unggulan kita. Nah, apa maknanya gitu ya? Bahwa kita ini memang sebagai sebuah negara yang berbineka ya, tetapi kita tetap tunggal ika. Kita punya bahasa begitu banyak, 718 bahasa, tapi sesungguhnya kita adalah satu, yaitu Indonesia. Nah, ini adalah makna terpenting dari peringatan bahasa dan sastra bagi kita semua ya. Jadi bukan hanya untuk hura-hura, karena memang tidak ada hura-huranya gitu ya. Ini adalah upaya kita untuk menguatkan, mengokohkan jati diri kita, identitas kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berbineka, tetapi kita juga adalah bangsa yang bersatu. Demikian, Bang Hendro. Oke, wah mantap. Terima kasih Pak Amin. Ini jadi tadi saya menangkap ada provokasi, terus menyehatkan bahasa. Nah, kalau sejauh ini Pak, dari Badan Bahasa sendiri nih Pak, mungkin secara spesifik provokasi apa nih Pak yang sudah dilakukan, terutama dalam menyehatkan bahasa Indonesia itu sendiri Pak, apalagi juga merevitalisasi bahasa daerah. Seperti apa nih Pak langkah yang sudah dilakukan sejauh ini, Pak Amin? Ya, kita tentu saja menggunakan kampanye-kampanye positif ya, bersama-sama dengan anggota masyarakat, bersama-sama dengan
lembaga-lembaga pemerintah gitu ya. Jadi misalnya berbahasa yang sehat itu kita ikut secara bersama-sama mengkampanyekan bersama dengan Satgas COVID-19 ya. Bagaimana kita akan harus menjaga kesehatan kita, bagaimana praktik-praktik untuk menyebarkan informasi melalui bahasa-bahasa daerah. Kami menerjemahkan kampanye itu bersama Satgas COVID-19 ke dalam lebih dari 117 bahasa daerah gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya nyata sekali gitu, bahwa ketika bahasa itu dimengerti oleh publik gitu ya, maka mereka akan kemudian ikut di dalam kampanye itu. Mereka kalau tidak mengerti bahasanya ya pasti mereka akan cuek-cuek aja gitu ya, akan mengabaikannya. Tapi begitu kampanye-kampanye ini, selebaran-selebaran yang kita buat bersama dengan Satgas Covid, kemudian dengan para duta bahasa, kampanye dengan apa yang dilaksanakan oleh Balai dan Kantor Bahasa di 30 provinsi, ini semua ya mendorong kepada penggunaan bahasa yang sehat. Kemudian yang kedua, kami juga mengajak ya anggota masyarakat supaya menghindari penggunaan bahasa-bahasa yang tidak pantas begitu ya, yang akan menimbulkan ejekan gitu ya, paham untuk supaya masyarakat lebih memilih bahasa-bahasa yang baik begitu, sehingga imun kita, kesehatan kita justru juga akan ikut baik begitu ya. Begitu Bang Andre. Betul Pak Amin, ini tadi kampanyenya tadi terkait dengan juga dengan kerjasama dengan Satgas Covid Pak ya, yang sepertinya sudah dilakukan oleh Badan Bahasa yang menerjemahkan protokol 3M Pak ya waktu itu ya, protokol 3M itu sangat masif sekali dan rasanya diterima masyarakat juga Pak ya. Ada Pak, pernah nggak Pak Badan Bahasa menerima umpan balik atas kampanye? Oke lah kita ambil contoh tadi kampanye 3M tadi, kira-kira Pak Amin pernah ada nggak menangkap umpan balik dari masyarakat tentang kampanye tadi yang tentang protokol 3M itu, Pak? Justru masyarakat ya melalui media-media sosialnya, begitu mereka tahu bahwa ada kampanye seperti ini, mereka justru ikut menyebarkan juga dan kemudian menambah-nambah gitu ya. Nah, tambahan-tambahan informasi ini kalau dari kami misalnya yang standar saja gitu ya, bahwa ini 3M itu adalah ini begitu. Nah, justru mereka kemudian menambahkan dengan bahasa mereka sendiri. Oh iya benar gitu ya. Apa yang belum tercantum di dalam bahasa itu mereka masukkan gitu. Dan ini respons yang sangat positif dari masyarakat tentang kampanye baik yang dilakukan oleh pemerintah ya, supaya semua orang paham, semua orang mengikuti supaya tidak kemudian dengan mudah terpapar COVID-19 begitu. Jadi responnya sangat positif dan saya berterima kasih betul kepada masyarakat begitu ya. Tuh luar biasa tuh. Tadi Pak Amin sudah menyampaikan apresiasi kepada masyarakat. Nah ini masyarakat warganet nih, netizen, nah itu sudah disampaikan apresiasi tuh. Maka tadi itu tantangan saya, tuliskan aja perkenalan singkat dalam bahasa daerah, boleh di kolom bicara di YouTube ataupun di Zoom, menggunakan bahasa daerah masing-masing dikuasai itu kan lebih mantap. Sebelumnya kita menyapa dulu ada Pak Setiawan Aswad, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang baru bergabung. Selamat sore Bapak. Siap Bapak, izin. Sembari Bapak menyiapkan diri terlebih dahulu, kita akan ke narasumber lain dari baru nanti ke Bapak ya Pak, izin Pak ya. Silakan Pak, silakan. Siap Bapak. Kita akan lanjut ke Ibu Wayan terlebih dahulu. Bu Wayan, tadi kan Pak Amin sudah menceritakan nih ada kampanye baik, terus kemudian bagaimana mewujudkan bahasa yang sehat. Nah, di Ibu Wayan sendiri nih di perkumpulan yang di mana Ibu juga bergabung di situ, Ibu juga sebagai ketua di situ. Nah, respon dari perkumpulan Ibu seperti apa nih? Menyikapi kampanye-kampanye yang tadi sudah diceritakan Pak Amin, atau Ibu punya praktik baik sendiri? Bisa diceritakan Bu Wayan, silakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Dan selamat sore untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Bahasa dan narasumber yang lain yang saya hormati. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi tentang kampanye-kampanye yang dilakukan terkait dengan
seperti yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi tentang kampanye COVID-nya, seperti itu. Nah, di sini respon daripada masyarakat itu sangat besar sekali. Jadi semua masyarakat di sini saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Nah, kemudian juga dalam dunia pendidikan, di dalam masyarakat juga sangat antusias sekali menangani hal-hal seperti itu. Dan kami juga punya Satgas COVID seperti itu. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Wah, baik, Bu Wayan. Jadi responnya sangat baik ya. Jadi gayung bersambut nih. Sampaikan apresiasi, masyarakat menerima dengan baik. Izin Pak Setiawan Aswad, kita ke Bapak nih Pak, sebagai pemerintah daerah dalam hal ini. Untuk praktik baik revitalisasi bahasa daerah Pak, terutama di Sulawesi Selatan, di daerah tempat Bapak, itu seperti apa nih Bapak melihatnya kebijakan yang sudah digulirkan oleh Kemendikbudristek? Seperti apa Pak tentang revitalisasi bahasa daerah? Silakan Pak Setiawan. Oke, makasih banyak moderator kita Pak Andrew. Yang saya hormati Pak Kepala Badan, ya, Pak Aminuddin guru saya ini, beliau. Kemudian Ibu Wayan yang saya hormati, Ibu Angel Fania yang hadir. Ya. Jadi memang di Sulawesi Selatan, Ibu sekalian, sebagaimana komitmen pemerintah yang kuat semenjak kepemimpinan Bapak Andi Sudirman Sulaiman selaku gubernur, beliau sudah memberikan perhatian yang sangat khusus terhadap penggunaan bahasa daerah ini. Jadi sewaktu beliau wakil gubernur, hal ini juga sudah diinisiasi oleh beliau, karena menurut beliau bahwa kalau kita ingin menguatkan penggunaan bahasa dan sastra daerah itu, maka paling tidak kita harus melihatnya dari 3 tingkatan, Pak. Itu. Yang pertama, bagaimana kita menguatkan dari sisi sistemnya. Yang kedua, dari sisi kelembagaannya. Yang ketiga, dari sisi sumber daya manusianya. Dari segi sistemnya ini adalah beliau sering menyatakan bahwa kita harus memberikan landasan yang kuat kepada bahasa dan sastra daerah itu untuk berkembang melalui penyediaan norma, kaidah, regulasi yang memungkinkan itu bahasa dan sastra kita itu memiliki daya lestari yang cukup. Karena bagaimanapun juga sebagaimana juga sering dikatakan oleh teman-teman dari Balai Bahasa, dari Badan Bahasa, Pak Aminuddin dulu waktu berkunjung ke Sulawesi Selatan menyatakan bahwa terkait dengan bahasa, maka bahasa daerah itu harus dilestarikan, bahasa nasional itu harus diutamakan, dan bahasa asing itu harus dikuasai. Nah, itu saya ingat sekali itu beliau mengatakan trigatra itu. Jadi untuk melestarikan bahasa daerah itu, maka kita sudah mengeluarkan Pak peraturan gubernur nomor 79 tahun 2018. Ini dengan itu menjadi payung Pak, yang mengikat tidak hanya kalangan eksekutif tapi juga legislatif. Bagaimana menyediakan alokasi sumber daya yang cukup, terutama anggaran, sehingga bahasa daerah itu bisa kita jaga kelestariannya dan kita kembangkan di Sulawesi Selatan. Yang kedua, di sisi sistem itu kapasitas peningkatan penggunaan bahasa dan sastra daerah itu adalah melalui sinergitas, Bapak sekalian. Jadi bagaimana semua pihak yang memiliki kontribusi di dalam menjaga vitalitas bahasa dan sastra daerah itu kita selalu ikutkan. Kami beruntung di sini karena teman-teman kami dari Balai Bahasa Provinsi Selatan itu Pak Waduh, mereka sangat komunikatif, sangat direktif. Setiap saat itu kami bersinergi, saling menguatkan, Bapak sekalian. Jadi kemarin ini kami sudah tanda tangan MOU. Ini Pak Yani nih, Pak, pokoknya Pak kalau nelfon saya sudah harus hati-hati Pak, baik dalam penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah Pak. Ya, tadi 2 hari ini kami sudah duduk bersama. Kami salah satu kegiatan kami adalah melakukan penyuluhan bahasa Indonesia Pak di situ. Hari ini kami sudah melakukan penutupan bersama dengan teman-teman. Jadi ini Pak, sinergi ini terus kami upayakan. Jadi
dalam rangka misalnya perencanaan kegiatan di tahun 2003 ini kami sudah bersama-sama dengan teman-teman dari Balai Bahasa juga berusaha membagi peran, Pak, kira-kira berdasarkan MOU itu apa yang kita lakukan untuk memperkuat bahasa dan sastra daerah, apa juga yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota, kita juga sudah duduk bersama juga, kemudian berbagai komunitas pegiat bahasa dan sastra daerah, Pak. Ini dari sisi kelembagaan itu, Pak Aminuddin, kami sudah berusaha menguatkan juga ini, Pak ya, terutama bagaimana sekolah ini sebagai sebuah lembaga pendidikan formal ini dan juga masyarakat kita, komunitas pengguna bahasa daerah itu kita kuatkan masing-masing dan kita sinergikan. Ya, sekolah, Pak, dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 itu kami sudah mewajibkan penggunaan bahasa daerah itu sebagai sebuah kurikulum muatan lokal, Pak. Ya, itu 2 JP per minggu itu harus diajarkan, dan juga kami sudah menjadikan, Pak, bahwa semua sekolah itu hari Rabu wajib berbahasa daerah, Pak, di situ. Jadi di sini kami laporkan Bapak Ibu sekalian, Pak Aminuddin, bahwa kita punya Smart School, Pak. Smart School itu dalamnya ada 9 studio yang kita gunakan di sini di kantor Disdik, dan itu studio itu yang digunakan oleh guru-guru bahasa kita nantinya mengajarkan juga, Pak, bahasa daerah ke seluruh sekolah-sekolah yang mereka akan relay langsung. Jadi misalnya sekolah SMA ketika ada pelajaran bahasa daerah, maka mereka akan terkoneksi dengan studio kita, sudah ada guru kita yang mengajar di sana. Jadi ini salah satu cara, Pak, mengurangi keterbatasan guru bahasa daerah. Karena kita paham bersama bahwa memang di sekolah-sekolah kita ini agak kekurangan guru bahasa daerahnya, Pak. Jadi itu cara yang kita lakukan. Di samping juga kami akan melihat lagi kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk merekrut, Pak, guru-guru bahasa daerah nantinya. Ini semua. Nah, setiap hari Rabu itu, Pak, memulai bahasa daerah itu, maka jam pertama itu, Pak, di-kick dari studio, Pak Aminuddin. Jadi kami sudah merekam itu dan akan direkam lagi guru bahasa daerah. Kemudian hari Rabu itu seluruhnya akan disiarkan itu, Pak, seluruh sekolah akan menyiarkan di 15 sampai 30 menit pertama adalah bagaimana penggunaan bahasa daerah di sekolah, Bu sekalian. Ringan-ringan saja, Pak, dari hal yang sehari-hari berkenaan dengan sekolah. Nah, dari situ kemudian nanti mulailah seluruh sekolah, Pak, akan memulai penggunaan bahasa daerah di sekolah-sekolahnya, Pak, itu. Nah, itu kira-kira, Pak. Dari sisi SDM-nya nih yang paling utama tadi itu, karena selama ini kita kekurangan guru bahasa daerah, maka kita juga akan merekrut, dan di samping, Pak, memang kita ini meminta guru-guru kita itu, guru bahasa, bahkan juga guru sastra dan seni, Pak, untuk membantu bagaimana memasyarakatkan atau mengimplementasikan kurikulum muatan lokal berbahasa daerah, Pak. Nah, itu, Pak, di samping tentu saja, Pak, kita akan melakukan pelatihan. Dalam waktu dekat ini, Pak Aminuddin, kami laporkan, kami akan merevisi kurikulum bahasa daerah, Pak, karena sudah ada perkembangan. Ini dengan kami sangat dibantu oleh teman-teman dari Balai Bahasa di Sulawesi Selatan ini merevisi kurikulum bahasa dan sastra daerah ya, itu. Itu barangkali, Pak, sekilas Pak Andre yang bisa sampaikan. Terima kasih, Pak. Oh, mantap sekali, Pak Setiawan. Tadi Pak Amin sampai bilang mantap. Wah, ini memang luar biasa praktik baiknya. Tadi Pak Amin sudah sampaikan tentang kampanye. Pak Setiawan meningkat lagi diikat dengan regulasi. Benar-benar jadi pemerintah pusat, daerah ini bersinergi. Tadi dari tempatnya Bu Wayan juga bagaimana perkumpulan merespon. Nah, luar biasa sekali. Ini benar-benar sinergi lah yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan saya nggak salah ngomong nih, Pak. Sinergi betul ya, sesuai KBBI ya, Pak Amin ya, sinergi ya. Mantap. Nah, tadi Pak Setiawan juga sampaikan setiap hari Rabu wajib menggunakan bahasa daerah. Dalam hal ini bahasa daerah Sulawesi Selatan, Makassar, ada apa lagi deh, Pak, bahasa daerahnya, Pak? 4 bahasa daerah utama, Pak. Makassar, Bugis, ya, Toraja, ya. 4 bahasa daerah. Jadi kalau di sini nih yang sudah hadir, misalnya pelajar atau mahasiswa ataupun masyarakat yang menyaksikan ini lewat YouTube tadi ataupun Zoom, mau ketik dalam bahasa daerah tadi itu Sulawesi Selatan, silakan, yuk ditantang nih. Mau ngetik Twitter juga dengan bahasa daerah masing-masing boleh. Kan edukasi makin meluas tuh, luar biasa. Nah,
Mantap. Terima kasih Pak Setiawan. Nah, sekarang nih kita akan dengar dari Mbak Angel Vania, Duta Bahasa Provinsi Maluku. Pak Amin, dia dari Provinsi Maluku, Bapak. Oh, Iya, Bapak. Ini dari Maluku nih. Luar biasa, Mbak Angel Vania. Silakan Mbak Angel. Kira-kira waktu itu kenapa ya? Kok saya pengen banget nih ngelamar jadi duta bahasa, itu kenapa ya? Itu ada dapat wangsit, mimpi atau gimana? Coba silakan Mbak Angel bisa ceritakan. Silakan Mbak. Terima kasih Kak Andrew, selamat sore yang saya hormati Bapak Yamuddin Aziz, Bapak Setiawan dan Ibu Wayan, terima kasih atas kesempatannya. Yang membuat saya tertarik untuk menjadi duta bahasa, tentu saja saya melihat bahwa Indonesia ini sangat kaya akan bahasa daerah. Dan masing-masing bahasa itu selalu merepresentasikan budaya tertentu. Nah, sayang sekali rasanya kalau begitu banyak kekayaan bahasa yang kita miliki ini tidak dijaga, bahkan tidak disadari penting penggunaannya untuk masyarakat Indonesia, bahkan untuk kita sendiri. Di Maluku sendiri, untuk sebagai informasi, ada sekitar lebih dari 65 bahasa daerah. Namun sayangnya ada beberapa 10 atau 11 yang sudah dalam status terancam punah. Ini pun yang mendorong saya untuk menjadi duta bahasa, bahwa sebagai anak muda kita harus sadar bahwa kekayaan budaya dan bahasa Indonesia itu sangat banyak. Sebagai negara kedua yang memiliki bahasa daerah terbanyak di dunia, bahkan diakui secara internasional, tentu saja kita harus melestarikan bahasa-bahasa daerah tersebut. Namun yang tak kalah penting adalah sebuah isu di mana bahasa Indonesia itu kurang digunakan sekarang di forum-forum yang seharusnya dipakai. Jadi pemartabatan bahasa Indonesia juga menjadi salah satu alasan utama kenapa saya tertarik untuk menekuni bidang bahasa dan juga menjadi duta bahasa, seperti itu, Kak. Wah, luar biasa nih Mbak Angel, ingin memartabatkan bahasa Indonesia. Kalau tadi kan Pak Setiawan sampaikan Pak Amin pernah mengunjungi Sulawesi Selatan, waktu benang merahnya itu kan pas nih. Pak Amin berarti Pak Amin ditunggu nih Pak di Maluku nih Pak, untuk menguatkan sahabat Dikbud ataupun duta bahasa yang ada di sana tuh Pak Amin. Ya kan Pak. Sedang ada kegiatan kita ini revitalisasi bahasa daerah, dan ini sudah memasuki tahap festival ya, festival tunas bahasa itu. Festival tunas bahasa. Di Sulawesi Selatan misalnya saya ngejadwal itu tanggal 7 sampai 9 November gitu ya. Wah, udah ada bocorannya. Ada festivalnya. Jadi sudah ada jadwal-jadwalnya. Kita sedang mengatur jadwal nih. Ya, dan ini pasti keren lah kalau festival itu, karena keterlibatan dari guru, dari masyarakat, orang tua, dinas pendidikan, dan terutama adalah generasi muda, anak-anak SD dan SMP, bagaimana mereka begitu bersemangat menggunakan bahasa daerah masing-masing gitu ya, secara ekspresif begitu. Itu luar biasa ya, yang mungkin kita tidak pernah bayangkan anak-anak begitu antusias gitu ya, bahasa daerahnya mereka gunakan kembali dalam berbagai cara gitu ya. Itu hebat anak-anak kita. Wah, iya Pak Amin, luar biasa. Kalau tadi Pak Setiawan sampaikan setiap hari Rabu wajib menggunakan bahasa daerah Sulawesi Selatan. Kalau Mbak Angel di Maluku sendiri gimana? Ada nggak satu hari atau satu waktu khusus harus menggunakan bahasa daerah setempat? Ada nggak Mbak Angel? Baik, sebelumnya izin menyampaikan Bapak bahwa proses revitalisasi bahasa daerah di Maluku sekarang sudah juga mencapai titik Festival Tunas Bahasa Ibu yang akan diselenggarakan mulai dari Kabupaten Maluku Tenggara. Di tempat saya ditempatkan, itu saya merevitalisasi bahasa Kei. Jadi ada 3 bahasa, bahasa Yambena, bahasa Bodo, dan bahasa Kei, yang direvitalisasi dan dipilih oleh kantor bahasa Provinsi Maluku. Jadi yang menarik adalah di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri setiap hari Jumat sudah dilaksanakan, sudah ada peraturan untuk wajib berbahasa daerah. Jadi setiap hari Jumat bukan hanya di sekolah, tapi juga di instansi pemerintahan, itu sudah wajib berbahasa daerah. Bahkan untuk berbicara dengan bupatinya pun harus bisa menggunakan bahasa daerah. Itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Kemudian yang saya perhatikan di sekolah-sekolah adalah karena konsep Merdeka Belajar, mereka ini sangat luar biasa, Kak ya. Penerapan berbahasa daerah itu bukan hanya ketika jam pelajaran saja,
Tapi di luar jam pelajaran juga seperti itu. Misalnya di pagi hari ada apel, mereka boleh menggunakan bahasa Indonesia. Di sore harinya mereka ketika mau apel pula menggunakan bahasa daerah. Kemudian dalam proses pembelajaran, misalnya di salah satu sekolah yang saya revitalisasi di sini, ternyata sudah melaksanakan Trigatha Bangun Bahasa, Kak. Mereka dalam doa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada doa selanjutnya digunakan dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kei. Kemudian mereka juga menggunakan bahasa asing, kadang bahasa Inggris, karena mayoritas di daerah saya beragama Katolik, kadang mereka bisa menggunakan bahasa lainnya, seperti itu, Kak. Jadi memang Trigatha Bangun Bahasa ini sudah dikumandangkan, dan revitalisasi bahasa ini berjalan sangat baik di daerah-daerah revitalisasi ini, Kakak. Oke, Mbak Angel, terima kasih. Tahan dulu, Mbak Angel, jangan semua disebar, nanti penontonnya udah tahu semua. Simpan dulu rasa penasarannya kan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi kedua. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, sahabat ikut. Kita simak dulu video jeda tentang revitalisasi bahasa daerah. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. Kelima langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia. Luar biasa tadi video singkat tentang revitalisasi bahasa daerah. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk para sahabat Dikbud sekalian. Nah, Pak Amin, kembali lagi nih ke Pak Amin. Amin, untuk revitalisasi bahasa daerah ini Pak, sebenarnya
di Badan Bahasa sendiri ada nggak nih Pak peta jalan ataupun cetak biru nih Pak, target berapa tahun harus mencapai apa sekian, terutama dalam revitalisasi bahasa daerah ini Pak. Silakan Pak Amin. Ya, bahasa daerah kita ini kan begitu banyak, jumlahnya 718. Kemudian kondisi vitalitasnya juga sangat beragam. Kemudian jumlah penuturnya juga sangat beragam. Ada yang masih puluhan juta, tapi ada ribuan jumlahnya. Nah, oleh karena itu kami menyelenggarakan pelindungan bahasa dan sastra daerah ini dengan cara yang berbeda-beda gitu. Nah, tahun lalu ketika saya menentukan adanya uji coba di 3 provinsi, kami melihat uji cobanya di provinsi dengan jumlah penutur bahasa-bahasa besar, begitulah. Jawa, ada Jawa, kemudian Jawa Tengah kita pilih, Sunda dan Jawa, kemudian di Sulawesi Selatan kita pilih karena ada 3 bahasa besar di sana gitu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Setiawan. Nah, ini ternyata antusiasme masyarakat untuk bahasanya itu direvitalisasi itu besar sekali. Awalnya kami hanya ya sudah 3, kemudian nanti tahun berikutnya kita jadi 6 gitu ya. Tahun ini tadinya hanya 6 bahasa saja gitu. Karena ya alasan klasiknya anggarannya tidak cukup, kemudian SDM kita tidak cukup kan gitu. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Setiawan, kekurangan guru segala macam. Tapi ketika saya ngobrol dengan Mas Menteri, kata Mas Menteri ngapain? Kata kalau cuma sedikit begini, ayo kita tambah anggarannya, kita cari anggarannya gitu. Nah maka dari 3 kemudian lompat ini 3 provinsi maksud saya, dari 3 provinsi 5 bahasa lompat menjadi 12 provinsi. Itu target 2022. Tapi kemudian ada desakan juga tambahan dari Provinsi Sulawesi Barat. Ini bahasa kami juga perlu dong katanya, ini ada bahasa Mandar gitu. Nah maka ditambahlah 1. Jadi yang tadi di dalam video itu kan program awal. Sekarang bukan lagi hanya 12, tapi jadi 13 provinsi dengan 39 bahasa daerah. Nah tadinya dari 5 bahasa ya ditambahlah menjadi paling 10 bahasa. Tapi karena masyarakat begitu bersemangat ya untuk merevitalisasinya, maka kami pun harus mencari anggaran, harus mencari sumber daya manusia. Nah, apa yang kami lakukan itu melalui mengajak ya komunitas-komunitas pegiat bahasa dan sastra daerah, para guru bahasa daerah itu tadi kan Bu Wayan sebagai penggerak ya dari organisasi Persatuan Pengajar Guru bahasa daerah gitu. Itu mereka berduyun-duyun gitu mengatakan kami ikutan gitu ya. Nah, jadi partisipasi dari masyarakat inilah yang kemudian membuat kami sangat terkesan gitu. Oke, kalau begitu mari kita bersama-sama. Nah, untungnya gitu ya pihak kementerian juga punya sikap yang sangat positif terhadap program ini. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan khususnya gitu ya. Itu juga sangat positif. Oke, kami ikutan. Waktu saya ke Sulawesi Selatan itu semua kepala dinas pendidikan ya dari kabupaten kota, dari provinsi itu ikut hadir pada saat kami melakukan sosialisasi dan mereka mengatakan kami ikut ya, jangan pokoknya kami ini ditinggalkan gitu. Waduh, ini semangat sekali. Sehingga Pak Gubernur juga waktu itu kan masih Pak Wagub ya. Beliau mengatakan pokoknya kami ikutan. Kami sudah punya Pergub. Nah, kemudian untuk tahun depan seperti apa? Tahun depan ini kami juga tambahkan bahasanya. Ya, provinsinya kami tambahkan, ada yang di bagian di Sumatera begitu ya, misalnya Lampung, kemudian Bengkulu kalau tidak salah, kemudian di tengah juga, kemudian di ujung sana di Aceh juga kita ikut sertakan, sehingga provinsinya sekarang bertambah ya. Provinsinya bertambah menjadi 17 provinsi ya. Kemudian bahasanya itu kalau tidak salah 50 bahasa atau 52 bahasa gitu. Harapan kita tentu saja adalah semakin banyak pemerintah daerah yang bersikap lebih positif terhadap
pelestarian bahasa daerahnya, maka akan semakin banyak. Lalu karena itu kan mereka punya anggarannya ya di situ, karena anggaran adanya di daerah begitu, di APBD mereka gitu. Ini kan di pusat tidak punya anggaran untuk kegiatan yang untuk di daerah-daerah. Makanya kami bekerja sama dengan pemerintah daerah. Lalu bagaimana dengan sumber manusianya? Tadi saya katakan kita memobilisasi para pegiat bahasa dan sastra daerah, ya, bahkan ya para pegiat dan budayawan yang ada di daerah-daerah seperti di Maluku Utara, di NTT, di Papua gitu. Itu yang sekarang ini ikut serta dalam program revitalisasi ini, ada misalnya para pemuka agama. Sehingga kegiatan revitalisasi bahasa ini tidak hanya dilakukan di sekolah dan di masyarakat, tapi juga misalnya ada yang di balai-balai desa, ada yang di pusat kebudayaan lokal gitu ya, kemudian ada yang di gereja, ada yang di mungkin kalau di Bali mungkin ada yang di pura gitu ya. Belajarnya pokoknya bisa di mana saja. Karena apa? Ini antusiasme masyarakat. Dan kami sangat tergerak hati begitu ya. Waduh, ini kalau respon masyarakat yang sudah begini antusias, begini bersemangat, masa sih kita tidak respons juga gitu. Makanya sekarang semua balai bahasa, kantor bahasa itu menjadi sangat sibuk dengan urusan revitalisasi bahasa daerah ini. Di samping tentu saja program yang sudah biasa kita lakukan untuk yang non bahasa daerah, penguatan bahasa Indonesia di ruang publik, apalagi sekarang ini di bulan bahasa dan sastra begitu ya, itu sangat kelihatan gitu ya, gelora semangat dari kawan-kawan, kerjasama yang kuat antara balai kantor bahasa dengan pemerintah daerah, dengan komunitas, dengan guru, itu sekarang kelihatan di mana-mana. Makanya di dalam salah satu kegiatan bulan beragenda menjalin Indonesia. Nah, ini menjadi Indonesia ini menyajikan program yang ada di daerah, bagaimana mereka menampilkan diri secara lebih baik begitu kepada publik, apa yang sudah dikerjakan bersama tadi komunitas, kemudian pemerintah daerah, balai dan kantor bahasa begitu. Begitu. Luar biasa Pak Amin, menampilkan Indonesia dengan beragam aktivitas. Ada apa aja sih Pak aktivitas atau lomba apa saja nih Pak yang akan diadakan di bulan bahasa dan sastra tahun 2002 ini Pak? Coba Pak. Ya, sepertinya kalau ingat bulan bahasa sepertinya ingat perlombaan saja gitu ya. Kan bukan itu saja. Gitu. Karena esensinya ada 4 ya. Yang pertama itu forum diskusi. Misalnya ada bedah buku gitu ya, ada diskusi-diskusi tentang kebahasaan, ya, tentang kesastraan. Seperti sekarang ini ya, ini kan kita diskusi ini, bagaimana cara untuk melakukan revitalisasi. Jadi ada diskusi, ada seminar-seminar. Yang kedua ada forum apresiasi. Apresiasi ini adalah cara kami di Badan Bahasa memberikan penghargaan apresiasi yang tinggi kepada mereka yang sudah berkarya pada bidang bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra daerah. Jadi kami memberikan penghargaan misalnya untuk buku karya sastra terbaik, novel terbaik begitu. Itu kami berikan kepada pegiat literasi terbaik gitu ya, pada komunitas-komunitas kami berikan penghargaan. Itu forum apresiasi. Yang ketiga, nah ini yang barusan Bang Endro katakan, itu forum kompetisi ya, festival ini. Ada musikalisasi puisi, ada lomba semacam cerdas cermat begitu ya. Kemudian lomba membuat padanan istilah COVID misalnya seperti itu, ada anak mengulas buku gitu ya, anak-anak PAUD SD, kemudian ada lomba mendongeng dengan bahasa isyarat gitu ya, yang seperti itu. Mengapa ini yang untuk bahasa isyarat gitu ya, kami juga ikut sertakan karena kami ingin semakin inklusif gitu, bukan hanya untuk orang-orang yang seperti kita gitu, tapi kita kemudian meninggalkan saudara-saudara kita yang kaum difabel. Kami tidak mau seperti itu. Maka kami ajak mereka, ayo kita
lakukan itu. Ada yang untuk tunanetra gitu ya, bercerita, mendongeng segala macam. Ada juga untuk yang dengan bahasa isyarat gitu. Nah, kemudian ada lomba yang lain itu adalah duta bahasa, pemilihan duta bahasa. Itu yang kompetisi. Dan kemudian ada berbagi informasi, ya tadi seperti yang saya sampaikan melalui menjalin Indonesia. Itu berbagi informasi. Jadi 4 sesungguhnya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Amin. Diingatkan ada 4, jadi tidak hanya melulu soal lomba, Pak ya, ternyata bisa juga diskusi, kemudian juga memberikan penghargaan, apresiasi, dan terutama tadi inklusif tadi, betul. Jadi sesuai agenda tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030, tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, ini luar biasa sekali semangatnya nih Pak. Jadi kita merangkul juga sahabat-sahabat Dikbud inklusif lebih meluas. Nah, kita ke Bu Wayan. Bu Wayan, tadi kan tadi Pak Amin sudah menyampaikan, wah ini banyak nih komunitas-komunitas bergiat berduyun-duyun ingin menyukseskan revitalisasi bahasa daerah. Nah, Bu Wayan, di tempat Bu Wayan sendiri di perkumpulan yang Ibu ketuai ini, praktik baik apa nih Bu yang sudah Ibu lakukan terkait dengan revitalisasi bahasa daerah ini? Silakan Bu Wayan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kepala Badan Bahasa karena sudah mengikutkan kami dalam revitalisasi bahasa. Jadi ini merupakan hal yang sangat diharapkan oleh kami, khususnya oleh pendidik bahasa daerah, karena di tengah-tengah gencarnya harus modernisasi, jadi harus globalisasi, kemajuan teknologi. Jadi bahasa daerah itu semakin ditinggalkan oleh generasi muda seperti itu Bapak. Nah, dengan hadirnya sekarang revitalisasi ini tentu sangat bermanfaat bagi kami dan bagi masyarakat secara umum. Nah, kemudian kami di Bali, kita tadi ada yang Bapak Kepala Dinas hari Rabu, kemudian di Angel ya hari Jumat. Kalau kami hari Rabu literasi bahasa daerah dan juga literasi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, dan kemudian kalau hari Kamisnya khusus bahasa Bali, semua menggunakan bahasa Bali pada saat berkomunikasi, jadi bukan dalam pembelajaran. Dan pakaian yang digunakan pakaian adat daerah Bali seperti itu. Nah, kemudian hal ini seperti juga disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Badan Bahasa, itu bekerja sama dengan pemerintah daerah, gitu ya. Jadi kami di Bali sudah diatur juga oleh dengan Pergub Bali, seperti Bapak Kadis tadi juga punya juga. Kami Pergub Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa. Nah, kalau di sini kami menyelenggarakan juga bulan bahasa Bali pada bulan Februari. Nah, kemudian untuk kegiatan tadi yang ditanyakan oleh Bapak Moderator, jadi di dalam Balai Bahasa ya, Balai Bahasa sudah menyelenggarakan seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Badan Bahasa. Kami juga di sini diikutkan dalam kegiatan revitalisasi bahasa Bali, jadi revitalisasi bahasa daerah untuk tunas bahasa ibu. Jadi kegiatannya ada pelatihan untuk para guru, kemudian pengimasannya dari guru yang dilatih itu kepada guru yang lainnya, dan kemudian pengimasannya kepada siswa. Nah, di sini siswa dilatih di seluruh provinsi ya, jadi di seluruh kabupaten di Provinsi Bali, jadi dilatih, dibina, kemudian mengikuti lomba. Jadi lomba sedang dilaksanakan, jadi lombanya terkait dengan bahasa, sastra, dan aksara. Nah, dengan kehadiran revitalisasi ini, jadi sangat disambut baik oleh masyarakat. Kemudian siswa juga sangat tertarik untuk mempelajari bahasa Bali, apalagi lombanya ada lomba TikTok, jadi
sudah dikaitkan dengan teknologi. Kemudian ada lomba yang lucu lagi, lomba bebanyolan. Itu bebanyolan artinya gini, apa namanya, humor. Nah, kemudian dengan menggunakan bahasa Bali. Ini yang memang sangat membuat tertarik anak-anak untuk mengikutinya. Dan dari komunitas kami sendiri, jadi kami banyak juga mengikuti juga langkah ini, seperti kemarin apa namanya keluarnya peraturan untuk kurikulum merdeka ini. Jadi kami juga melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru. Nah, bagaimana mengimplementasikan nanti kurikulum merdeka ini untuk peserta didik. Jadi kalau begitu keluar kurikulum, apalagi kalau bahasa daerah kan diserahkan ke daerah masing-masing dan kurikulumnya kami yang menyusun. Kemudian ini merupakan sedikit pekerjaan yang sangat apa namanya ya, sangat melelahkan, cuman kami sangat sangat senang melakukannya karena ini tujuannya adalah untuk revitalisasi bahasa Bali, jadi memajukan bahasa daerah seluruh Indonesia, dan ini merupakan kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan, bukan saja oleh guru-guru atau pendidik bahasa daerah, tetapi dukungan dari pemerintah itu yang sangat penting. Jadi dukungan dari pemerintah, masyarakat, semua bahu-membahu ikut melestarikan kebudayaan daerah ini yang sangat mewarnai bangsa. Jadi di sana adanya kebinekaan, jadi kita bisa menyebarluaskan kebinekaan tunggal-ikaan itu. Kemudian wawasan kebangsaan ada di sana. Jadi banyak hal yang dapat kita jadikan sebagai hal yang dapat diberikan kepada peserta didik untuk mendidik generasi penerus menjadi pendidik, menjadi peserta didik yang memiliki moral yang baik, seperti itu. Jadi memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Baik Bu Wayan, ini luar biasa sekali Bu Wayan ya, walaupun melelahkan, tapi ingat lagi, wah ini untuk generasi berkelanjutan, generasi masa depan. Jadi tetap harus dilestarikan nih bahasa daerah. Sesuai dengan tadi yang tadi Pak Setiawan sampaikan ya, ini luar biasa nih Bu Wayan. Berarti Bu Wayan untuk menyukseskan, tadi kan ada perayaan Bulan Bahasa dan Sastra di Bali Bu ya, bulan Februari ya. Nah, kalau yang tingkat nasional Ibu yang akan berlangsung bulan Oktober ini, sudah diintip-intip belum Ibu? Kira-kira komunitas kami mau ikut yang mana nih? Sudah bikin strategi ikut lomba yang mana nih Bu? Yang mana nih kira-kira yang mau diikuti nih Bu Wayan dan rekan-rekan di Bali? Kalau kami di Bali, kalau sekarang ini sedang mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa. Ya, yang apa tuh Bu? Boleh bocoran nggak bocoran Bu? Lombanya sedang dilaksanakan ada lomba pidato berbahasa Bali, kemudian ada lomba teka-teki, kalau di Bali namanya lomba mececimpedan, seperti itu. Wah, ini harus ditulis nih, kalau nggak saya salah sebut nanti apa ciciped, pokoknya itulah, wah luar biasa Bu, mantap. Ini semua diharapkan nih pemangku kepentingan pemerintah daerah yang hadir saat ini menyaksikan, yuk tertantang nih untuk melestarikan bahasa daerah lewat regulasi tadi yang Pak Setiawan sudah sampaikan, Bu Wayan juga sampaikan. Wah ini nambah ilmu lagi, dan ayo bareng-bareng kita kerja bareng, semangat bareng untuk masa depan bangsa. Nah, coba Mbak Angel, tadi kan Bu Wayan juga ceritakan nih praktik baiknya yang dilakukan di Bali. Kalau Mbak Angel selaku Duta Bahasa Provinsi Maluku, tahun berapa sih Mbak Angel dinobatkannya sebagai Duta Bahasa Provinsi Maluku? Saya tahun 2021, Kak. 2021. Nah, praktik baik apa saja nih yang sudah Mbak Angel dan teman-teman lakukan di Maluku dalam membumikan atau mengglorifikasikan, melestarikan bahasa daerah ini? Apa saja Mbak Angel? Boleh diceritakan, silakan.
Baik, sebelumnya saya izin melaporkan bahwa dari 3 bahasa yang kami revitalisasi, ada 9 orang duta yang terpilih. Kami menamai tim kami Ikan 9, itu berdasarkan filosofi orang Maluku bahwa Ikan 9 harus selalu bersama-sama, dan satu tujuan dengan harapan agar kami ke-9 duta bahasa yang ditugaskan ke daerah-daerah mampu untuk tetap bersama-sama. Satu tujuan dan visi kami itu mengabdi dan merevitalisasi bahasa daerah di tempat kami ditempatkan. Jadi selama menjadi duta dan tugas-tugas yang sudah kami lakukan untuk merevitalisasi bahasa ada beberapa. Yang pertama adalah kami melakukan monitoring ke sekolah-sekolah supaya kami melihat secara jelas bagaimana perkembangan siswa dan guru dalam proses belajar bahasa daerah itu. Kami memastikan bahwa proses belajar bahasa daerah tetap berjalan di sekolah-sekolah yang menjadi target revitalisasi di 3 daerah tersebut. Walaupun memang tantangannya sangat banyak, ada kondisi alam, ada juga konflik yang terjadi karena ini masih bersifat kedaerahan, tapi yang kami temui justru Bapak adalah ketika kami turun ke masyarakat dan kami menggunakan bahasa daerah, maka proses rekonsiliasi kami lebih cepat. Kami bisa lebih diterima, padahal kami bukan berasal dari daerah yang kami revitalisasi. Kemudian itu juga yang sudah dipesankan oleh Bapak Kepala Kantor Bahasa agar tetap bisa berbaur dengan masyarakat, mempelajari bahasa daerah mereka, bahkan agar kami tidak hanya merevitalisasi bahasa mereka, tapi kami juga belajar bahasa daerah tersebut sebagai duta. Kemudian kami juga melakukan laporan-laporan ke Kantor Bahasa Provinsi Maluku mengenai proses pembelajaran bahasa daerah. Kami berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan di daerah, bahkan kami juga mendapat tawaran dari Dinas Kehutanan untuk berkolaborasi. Ini memang menunjukkan bahwa antusias masyarakat itu sangat besar, sesuai dengan yang apa dikatakan Bapak Aminuddin tadi. Bahkan kami diundang berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan untuk bagaimana nama-nama pohon yang ada, nama tanaman tumbuhan yang khas di daerah ini kita dokumentasikan dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa daerah mereka, dan kemudian bahasa ilmiah atau bahasa Latin dari tumbuhan itu. Kemudian kami juga sebagai anak muda, kami sadar betul bahwa arus perkembangan teknologi ini semakin berkembang. Kami banyak membuat konten-konten yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan, mempromosikan pelestarian bahasa daerah. Itu kami lakukan di akun media sosial Instagram, TikTok, dan Facebook. Kami buat dengan infografik yang semenarik mungkin agar menarik minat anak muda dan mengubah pola pikir bahwa bahasa daerah adalah sesuatu yang kaku. Namun dalam pelaksanaannya kami tetap menerapkan kegiatan bangun bahasa. Misalnya dalam takaran postingan itu kami utamakan bahasa Indonesia di bagian atas, kemudian kami terjemahkan lagi ke dalam bahasa daerah, dan kemudian ada lagi bahasa asing. Itu mungkin nanti para pemirsa semua bisa mengecek di akun Tunas Bahasa Ibu. Itu adalah akun Instagram kami. Kami setiap hari mengunggah konten-konten bahasa daerah yang sedang kami revitalisasi di situ. Ya, sejauh ini, boleh menambahkan Bapak, ada juga kami melakukan walang bahasa. Jadi kami berkoordinasi dengan para komunitas literasi, komunitas penggiat bahasa, untuk mengadakan suatu wadah di mana anak-anak di luar sekolah-sekolah yang kami revitalisasi itu tetap bisa belajar bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah mereka, dan juga menggunakan bahasa asing. Kami menggunakan media, misalnya ini Bapak, ini ada buku-buku dari terbitan Kantor Bahasa Provinsi Maluku, buku-buku anak yang kami gunakan sebagai media untuk belajar di walang bahasa dalam terjemahan 3 bahasa lagi, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing, bahasa Inggris. Seperti itu upaya yang kami lakukan Duta Bahasa untuk di Provinsi Maluku. Begitu. Maaf, boleh saya tanya Mbak Angel? Boleh. Bahasa daerah yang dipakai dalam buku teks itu tadi apa? Kalau yang ini Bapak ada bahasa Moa Bapak. Tapi yang untuk bahasa Kei, salah satu bahasa yang sedang direvitalisasi ini juga ada. Jadi buku ceritanya itu diambil dari cerita rakyat Bapak. Kita bukukan, kita ubah dalam 3 bahasa sesuai dengan kegiatan bangun bahasa. Kemudian ini kita gunakan untuk mengajar anak-anak di sini mengenai bahasa Indonesia, bahasa daerah,
dan juga bahasa asing. Tujuannya supaya dengan pemberlakuan ini tidak tanpa sengaja kami membentuk psikologi anak-anak begitu Bapak, bahwa bahasa Indonesia harus diutamakan, tapi tidak melupakan bahasa daerah dan tetap terkoneksi dengan dunia luar. Bagaimana caranya dengan tetap menguasai bahasa asing, seperti itu Bapak. Baik, keren. Keren dong. Ini webinar silaturahmi mereka belajar sore ini keren, bahkan sampai membuat narasumber penasaran nanya ke narasumber yang lain. Tuh kan apa nggak mantap bener tuh webinar sore hari ini. Terima kasih Mbak Angel. Berarti Mbak Angel dan teman-teman udah siap ikut apa tadi tuh? Memeriahkan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2022 ini. Kalau Duta Bahasa boleh ikut ya Pak Amin ya, berpartisipasi. Boleh dong. Wah tuh. Ikuti saja tuh Mbak Angel dan teman-teman, siapa tahu bisa berhasil. Kalau hadiahnya masih dirahasiain hadiahnya, nggak boleh tahu dulu. Oke, kita lanjut ke Pak Setiawan. Pak Setiawan, tadi luar biasa regulasi yang disampaikan, di Buaya juga ada regulasinya di Bali. Nah, Pak, kira-kira pendampingan seperti apa sih Pak yang diberikan untuk para pegiat, kemudian komunitas bahasa dan sastra ini di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri? Apa sih Pak, bentuk pendampingan seperti apa sih yang diberikan, kalau boleh Bapak ceritakan? Silakan Pak Setiawan. Ya, jadi dalam rangka penguatan bahasa daerah kita ini, kita tentu saja bekerja sama dengan semua pihak stakeholder, pegiat komunitas juga. Jadi contoh sederhana kemarin adalah kami bertemu dengan komunitas. Jadi ada komunitas yang menyusun proyek kamus bahasa daerah, Pak. Ini menarik sekali karena kamus online, Pak ya. Jadi walaupun mereka ini pada awalnya mendapatkan funding dari pihak ketiga, tetapi begitu audiens ke kami, nah ini sebuah tantangan juga. Kami berpikir, Pak, wah ini harusnya upaya kreatif ini yang dilakukan oleh komunitas dan pegiat bahasa dan sastra daerah ini harus didukung. Makanya kami kemarin support, Pak. Jadi kami beri dukungan masuk ke sekolah-sekolah mereka untuk memperkaya kamus itu, Pak, kamus bahasa daerah itu online, Pak. Nanti kami lagi menunggu juga nih, Pak, reportnya bagaimana perkembangannya, Pak ya, karena saya pikir ini sangat bagus. Mereka sudah menciptakan kamus bahasa daerah online, Pak, mirip Wikipedia, Pak. Jadi misalnya kalau kita bertanya tentang bahasa Makassar, nah mereka akan menunjukkan ini artinya, ini padanan katanya dan seterusnya, akar katanya dan seterusnya, Pak. Ini salah satu upaya kami untuk berkolaborasi melakukan pendampingan terhadap para komunitas dan pegiat bahasa dan sastra. Di samping itu juga dalam waktu dekat ini kami akan menciptakan forum penyuluh bahasa daerah, Pak. Jadi forum ini kami gunakan, ini hasil diskusi juga nih dengan teman-teman dari Balai Bahasa. Kalau Balai Bahasa kan ada forum penyuluh bahasa, Pak ya, begitu Pak Aminuddin barangkali ya. Ya, kami ditantang kemarin, kata Pak Yani harusnya nih untuk bahasa daerah, pemerintah provinsi harusnya leading nih, mengambil peran. Saya bilang, betul juga itu Pak Yani, saya bilang. Jadi insya Allah Pak, ini dalam waktu dekat ini kami akan membentuk forum penyuluh bahasa daerah. Moga-moga dengan forum ini nantinya upaya untuk melakukan revitalisasi, perlindungan dan konservasi bahasa itu Pak, kita akan marakan di Sulawesi Selatan sekalian. Juga terhadap siswa ini, Bapak Ibu sekalian, menarik tadi ide dari Mbak Angel Fania tadi, Pak ya. Jadi saya kira banyak inspirasi nih. Terima kasih Pak Aminuddin ini sudah menyelenggarakan ini, kegiatan ini. Saya kira kita bisa mengambil inspirasi juga dari teman-teman. Menarik tadi bahwa memang kami ini Pak sekarang ini lagi menggiatkan satu sekolah, satu karya bahasa dan sastra daerah, Pak. Wajib itu Pak, semua sekolah negeri dan swasta itu kita wajibkan. Mereka memiliki satu minimal karya bahasa dan sastra daerah. Nah tadi sudah disampaikan bahwa misalnya kalau di sekolah itu kan Pak, itu kita menginginkan mereka melahirkan buku-buku yang tadi bisa menggunakan bahasa daerah dalam bentuk komik misalnya, itu sangat menarik saya kira, sesuai dengan anak-anak kita. Di samping itu kita juga ini setiap hari Senin misalnya Pak Aminuddin itu siswa kita itu membaca ikrar, Pak, ikrar pelajar. Ikrar pelajar itu dalam bahasa Indonesia, seperti tadi Mbak Angel Fania tadi, bahasa Indonesia, bahasa daerah. Nah, itu Pak. Kemudian landscape bahasa di sekolah juga itu kami sedang berusaha memperkayakan Pak Aminuddin. Jadi kalau ada
papan-papan bicara atau pengumuman di sekolah itu minimal menggunakan 3 bahasa juga tadi itu. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Ya itu. Jadi anak-anak kita itu terbiasa terpapar di ruang publik dengan bahasa daerah, saya kira. Dengan cara begitu maka kita akan berupaya selalu membangun kesadaran dan melestarikan penggunaan bahasa daerah di ruang publik. Saya kira begitu, Pak Andre. Aduh, terima kasih Pak Setiawan. Wah, ini Pak Setiawan ini nampaknya menerima tantangan terus ya, tantangan untuk melestarikan bahasa daerah. Terus Pak Amin juga, wah ini tantangan juga nih buat Badan Bahasa mencetak buku dalam bahasa daerah lebih banyak lagi. Jadi lebih luas lagi nih generasi masa depan. Jadi Indonesia Emas 2045, anak-anak mudanya itu yang anak-anak muda yang mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing. Oh, luar biasa. Sedikit Pak. Jadi, ya Pak, silakan. Ya, ini ide yang disampaikan oleh Pak Setiawan ini sesungguhnya relevan dengan yang kita usung juga melalui revitalisasi bahasa daerah, yaitu ada program sastrawan menulis dalam bahasa daerah, kemudian mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia supaya juga bisa dibaca oleh kawan-kawan dari wilayah lain. Kemudian ada karya anak-anak siswa kita melalui tadi program revitalisasi bahasa daerah yang cerpen, misalnya, kemudian kurasi oleh para cerpenis, ya, kemudian para novelis, itu kemudian diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia, lalu dibuatkan antologi. Nah, yang seperti ini sudah misalnya diterbitkan koran gitu ya, itu anak-anak, waduh, senengnya bukan main itu. Bukan urusan dapat honor uang 100-150 ribu ya bagi anak-anak itu. Tapi begitu karyanya dimuat di koran, itu jadi berita yang tidak pernah berhenti. Gitu. Wah, mereka senang sekali. Nah, ini cara-cara yang termasuk Pak Setiawan kan terprovokasi juga nih oleh masyarakat supaya terus-terusan itu berkarya gitu kan di Sulawesi Selatan. Dan itu hebat sekali. Terima kasih Pak Setiawan. Ya. Kami laporkan juga Pak, dulu di Hari Pendidikan Nasional Pak Mindun itu kita ada lomba membuat video pendek Pak, dan wajib di situ dalam proses dialog dan seterusnya itu menggunakan bahasa daerah Pak. Jadi film-film ini sesuai dengan semangat anak kita milenial itu. Jadi ada tema-tema yang kita tawarkan, tetapi dalam video itu kita mewajibkan adanya penggunaan bahasa daerah di sela-sela di dialog mereka Pak. Juga salah satu cara juga Pak Mindun yang kita gunakan. Terima kasih Pak. Wah, ini makin banyak praktik baik yang terungkap, yang tadinya belum terungkap, sekarang jadi terungkap. Luar biasa webinar sore hari ini. Ini juga provokasi nih buat rekan-rekan media yang hadir menyaksikan nih, untuk apa? Untuk memberitakan tentang revitalisasi bahasa daerah ini, baik di daerah masing-masing maupun secara nasional lebih luas lagi. Luar biasa. Baik, tahan dulu, kita nanti ada sesi tanya-jawab. Ada banyak nih yang mau nanya-nanya dari pemirsa, dari sahabat Dikbud ke narasumber, tapi kita akan pilih pertanyaannya. Sebelum ke sesi tanya-jawab, kita saksikan dulu video tentang apa saja nih kemeriahan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2022.
tadi itu tuh rangkaian kemeriahan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2022. Jadi ingat kompetisinya aja, tapi tadi kata Pak Amin ada 4 tingkatan. Biar lebih lengkap lagi bisa dilihat di kanal media sosial Badan Bahasa, juga bisa di situs resminya Badan Bahasa. Silakan yang tertarik, Ibu Bapak, sahabat Dikbud, nah disilakan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kita akan membacakan nih ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Dikbud yang penasaran. Nah, oke, kita bacakan yang pertama sebentar. Pertanyaan untuk Bapak Amin. Nah, dari Luputu Wiarsini. Pak, kalau memang revitalisasi bahasa itu sangat penting, agar kekayaan bahasa tetap terjaga, mengapa bahasa dan sastra daerah hanya sekedar pelajaran muatan lokal, bukan pelajaran wajib? Pak Amin, silakan Pak Amin merespon. Wah, ini pertanyaannya keren banget ini. Kenapa? Cuman muatan lokal, nggak menjadi pelajaran wajib aja itu sekalian itu ya. Pertama, beberapa alasan ya. Pertama, urusan bahasa daerah itu adalah kewenangan yang ada pada pemerintah daerah. Itu satu. Ya. Yang kedua, jadi pemerintah daerah boleh saja menjadikan itu muatan lokal, tapi muatan lokal yang wajib gitu. Ya. Ini seperti tadi ya di Sulawesi Selatan, ini praktik baik yang disampaikan oleh Pak Setiawan tadi. Itu wajib ada mata pelajaran dalam muatan lokalnya adalah bahasa daerah. Di Bali juga sama seperti itu. Kemudian di Jawa juga ada seperti itu, di Yogyakarta juga ada seperti itu gitu ya. Sekarang ini justru mulai banyak ya, banyak kesadaran yang muncul di kalangan pemerintah daerah setelah kita provokasi dengan kebaikan-kebaikan dan manfaat dari program pelestarian bahasa daerah ini. Itu pertama. Yang kedua, mengapa tidak diwajibkan? Mungkin untuk wilayah yang bahasa daerahnya homogen, ya 1 atau 2 bahasa saja, itu tidak terlalu masalah. Ya. Misalnya, untuk di Bali diwajibkan, itu mudah, karena hanya 1 bahasanya Bali. Di Jawa 1 bahasa Jawa, di Sunda bahasa Sunda. Itu mudah. Tapi bayangkan ini, kalau misalnya si kurikulum itu mewajibkan bahasa daerah, tapi di daerah itu ada jumlah bahasa daerah bagi anak 1 kelas, misalnya. Ya. Saya pernah berkunjung ke NTT. Nah, saya ngobrol dengan Kepala Dinas Pendidikan di NTT itu. Saya tanya, ada pelajaran bahasa daerah nggak di sini, Pak? Waduh, di sini katanya diserahkan kepada sekolah masing-masing. Sekolah masing-masing juga masih mengalami kesulitan. Karena apa? Dalam 1 kelas, ya, dengan jumlah murid waktu itu, jumlahnya kecil saja yang dilaporkan berasal hanya 24 orang 1 kelas. Tapi penutur bahasa daerahnya itu berbeda-beda. Ada 12 bahasa daerah. Ya. Jadi kalau dalam 1 kelas saja ada 12 bahasa daerah, kalau wajib yang mana gitu. Nah, istilahnya daripada dalam tanda petik ya, ini daripada perang suku gitu di situ. Ini yang bahasa yang 1, bahasa yang kedua, yang ketiga, sampai bahasa yang ke-12. Ini bagaimana gitu. Nah, maka itu kata kepala sekolahnya, ya sudah, sekarang itu disatukan saja dari yang kelas kelas 1, 2, 3 misalnya itu yang penutur bahasa nomor 1 misalnya. Ya sudah, ini dibentuk saja pembelajaran kelompok untuk bahasa daerah itu gitu. Kemudian jadi dikelompokkan bukan lagi berdasarkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi semua yang berbasis penuturnya gitu. Penutur bahasa A atau bahasa nomor 1, ayo berkumpul kalau misalnya mau belajar bahasa daerah gitu. Ini sebuah kreativitas juga gitu dari kepala sekolah. Kemudian kelas 4, 5, 6 karena sudah lebih dewasa gitu. Itu juga ditampung dalam 1 kelompok yang mau belajar bahasa daerah A, yaitu nanti di kelompok ini, bahasa daerah B, itu kelompok ini, gitu. Nah, itu yang kedua. Ada kesulitan seperti itu. Yang ketiga, tadi masalah sumber daya. Ya. Masalah sumber daya manusia yang memang belum mencukupi ya, untuk mengajarkan bahasa daerah itu. Makanya sekarang dengan belajar Merdeka itu para siswa atau para mahasiswa
masyarakat, praktisi, itu sangat dimungkinkan partisipasi dalam proses pembelajaran bahasa daerah gitu. Nah, jadi kita apa ya istilahnya, kalau diwajibkan itu belum bisa, ya kita merangkak sedikit-sedikit ke arah sana gitu ya, ke arah yang penting kan bahasa ini dipakai gitu, daripada diwajibkan tapi kemudian tidak diikuti gitu kan, itu jadi masalah juga. Mendingan sekarang tetap menjadi opsi seperti itu dan kita dorong penggunaan yang lebih masif gitu, yang lebih semarak di mana-mana, baik oleh guru, oleh siswa, oleh masyarakat, dan lebih-lebih gitu ya, oleh orang tua dalam rumahnya sendiri gitu ya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Amin. Pertanyaan selanjutnya, nah ini sebentar nih, dari siapa nih pertanyaan dan ditujukan ke siapa? Oke, pertanyaan untuk Ibu Wayan dari Leni Yuliawati. Bu, bagaimana nih cara mengimplementasikan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sedini mungkin di dunia pendidikan agar kecintaan akan bahasa nasional dan bahasa daerah ini bisa tumbuh, Bu, sejak dini? Silakan Bu Wayan untuk merespon. Terima kasih pertanyaannya. Selamat sore. Jadi untuk bisa mengajarkan bahasa daerah sedini mungkin, ini yang pertama adalah peran dari orang tua. Jadi orang tua yang harus mengajak anak-anaknya untuk berbahasa daerah seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih berlanjut di dalam pembelajaran, mungkin mereka sudah PAUD begitu, kemudian menginjak ke SD, nanti sekolah dasar. Nah, ini lembaga ini yang mengelola hal itu sehingga diberikan pembelajaran bahasa daerah. Jadi dengan metode atau strategi yang mungkin yang menarik bagi para guru untuk mengajarkannya. Nah, kemudian yang terpenting adalah yang pertama, guru bahasa daerah yang harus disiapkan. Selama ini kan banyak ada siswa yang diajarkan, cuman guru bahasa daerah yang kurang seperti itu. Kalau seperti contohnya di Bali, guru agama mengajarkan bahasa daerah seperti itu, karena tidak semua SD ada guru bahasa daerahnya. Nah, ini yang mungkin perlu mendapat perhatian. Nah, untuk strategi mengajar, jadi kita bisa menggunakan permainan daerah seperti itu. Jadi kita gunakan, kan banyak ada permainan-permainan daerah, sehingga ketika bermain itu anak-anak otomatis dia akan berbahasa daerah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, peran orang tua sangat penting ketika mengajarkan bahasa ibu pada anak sedini mungkin. Demikian Bapak. Demikian, terima kasih. Nah, terima kasih Bu Wayan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan untuk Mbak Angel nih Mbak, dari Dedi Mulyadi. Mbak, strategi apa ya yang harus digunakan dalam penyampaian berbahasa nih pada generasi muda agar mau menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya masing-masing? Karena kan sekarang ini anak muda nih sekarang lebih bangga nih gunain bahasa gaul daripada menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Nah, silakan Mbak Angel untuk merespon. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dari saya sendiri, strategi yang saya gunakan, pertama saya akan melakukan pendekatan secara personal, kemudian apabila saya diundang menjadi pembicara di beberapa tempat seperti itu, saya akan mulai menyadarkan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini merujuk kepada jati diri kita sendiri. Saya memulai dengan menyadarkan generasi muda bahwa penting sekali untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah, karena inilah yang membentuk budaya dan karakteristik kita. Selanjutnya, saya mulai mengampanyekan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang seringkali disalahkaprahkan sebagai sesuatu yang sangat kuno, tidak keren menurut anak muda. Oleh sebab itu, kita harus lebih sering menggunakan media-media misalnya teknologi. Kita, seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, kita bisa menggunakan media TikTok, Instagram, Facebook, media sosial kita, agar kita membuat bahasa daerah ini terlihat lebih dikemas dengan lebih menarik, agar tujuannya dapat menarik perhatian anak muda, dan mereka bisa mulai menghilangkan
pandangan atau stigma bahwa bahasa daerah adalah sesuatu yang kaku, tidak keren, dan kuno seperti itu. Oh, ternyata bisa diintegrasikan menjadi sesuatu yang keren jikalau sudah bisa dikombinasikan. Saya juga akan mengambil contoh misalnya ada artis-artis sekarang, produser musik yang membuat musik-musik zaman sekarang tapi tetap menggunakan instrumen-instrumen budaya daerah seperti itu. Itu saya berikan contoh bahwa budaya dan bahasa daerah itu masih tetap bisa terlihat keren dan mengubah stigma serta pandangan mereka mengenai penggunaan bahasa. Saya yakin dengan cara itu mereka generasi muda dapat lebih tertarik untuk menggunakan bahasa daerah dan juga memartabatkan bahasa Indonesia. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Angel. Oke, baik. Selanjutnya nih, pertanyaan terakhir nih, silakan. Pertanyaan terakhir, silakan. Oke, pertanyaan untuk Bapak Setiawan nih, dari Abdillah Dia Bramantyo. Pak, apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam memastikan revitalisasi bahasa daerah di daerahnya itu dapat berjalan dengan baik? Silakan untuk merespon Pak Setiawan. Ini pertanyaan menarik nih, tantangannya banyak ya. Kalau dilihat, ini pertama tentang tantangan, saya biasa mengklasifikasinya begini secara sederhana. Ada tantangan struktural, ada tantangan kultural nih. Ya, tantangan struktural ini adalah kita mulai melihat sekarang bahwa bahasa daerah ini biar bagaimanapun juga bahasa dan sastra daerah kita harus kuatkan secara struktural dalam artian bahwa harus itu masuk dalam kebijakan dan program kegiatan pemerintah, tidak bisa tidak. Nah, ini tantangannya di situ menjadi sangat lumayan dinamis juga karena di situ ada persoalan kewenangan, yang kedua ada persoalan alokasi sumber daya. Kalau keberpihakan saya kira sangat kuat di situ, misalnya pemerintah Provinsi Selatan misalnya, itu keberpihakan kebijakannya, regulasinya sudah jelas. Pertanyaannya kemudian adalah apakah aparat atau pemerintah daerah yang terkait itu kemudian juga masyarakat, karena kalau kita bicara penguatan bahasa dan sastra daerah itu tidak hanya gawe pemerintah saja, pekerjaan pemerintah saja, tapi ini juga pekerjaan daripada masyarakat, termasuk sektor swasta saya kira di situ. Nah, ini bagaimana kita mengupayakan adanya sinergitas, kolaborasi dan pemahaman yang tuntas dari mereka semua bahwa bahasa dan sastra daerah itu harus dikuatkan, tidak bisa tidak. Sederhana misalnya di Dinas Pendidikan saja misalnya, nah kita harus bisa menemukan strategi program kegiatan yang kita anggap itu efisien dan efektif dalam rangka menggunakan keterbatasan sumber daya yang ada sama kita, pada kita semua ini. Apakah itu manusianya, terlebih lagi finansialnya. Ini tantangan sekali nih. Saya kira banyak arah, makanya perlu sinergitas dari berbagai pihak, karena ini dengan berbagi peran bersama, kemudian tumbuh bersama, kemudian berbagi tanggung jawab bersama, saya kira kita juga akan mendapatkan benefit bersama dari semua pihak ini. Di sini tantangannya. Tantangan kedua adalah tentu saja secara kultural ini. Kultural ini adalah bahasa dan sastra daerah ini mengalami tantangan dari lingkungan sekitar kita. Terutama penggunaan bahasa asing misalnya, yang ini dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangat masif. Ya, sehingga kemudian kita harus merubah juga mindset, cara berpikir masyarakat kita. Kita harus melakukan edukasi sosial yang masif kepada masyarakat. Bagaimana kita menggunakan setiap venue-venue sosial yang ada itu sebagai ajang untuk membangun kesadaran bersama dan penguatan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, ini saya kira menjadi sangat penting buat kita semua. Yang jelas saya kira penggunaan teknologi ini di samping itu memberikan tantangan, juga memberi peluang yang besar kepada kita semua. Bagaimana kita menggunakan teknologi ini sebagai instrumen untuk menguatkan bahasa dan sastra daerah ini. Saya kira itu barangkali beberapa hal yang menjadi tantangan kita bersama. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh
Pak Dr. Aminuddin, Pak Kepala Badan, dan mungkin juga Angel Fania, dan mungkin juga Ibu Wayan yang biasa menggeluti bagaimana menguatkan bahasa dan sastra ini. Demikian saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setiawan, ini luar biasa. Banyak banget praktik baik yang dibagikan, kita sudah diskusi bersama dari tantangan, kampanye, juga strategi, bagaimana strategi yang berkelanjutan untuk masa depan bahasa dan sastra. Sekarang menjelang penutupan acara, izinkan saya meminta pernyataan penutup nih. Pernyataan penutup nanti bergantian mengenai aktivitas yang dilakukan dikaitkan dengan kesuksesan nih Bulan Bahasa dan Sastra di tahun 2022 nih. Harapannya seperti apa? Silakan, kita akan mulai dari Ibu Wayan dulu secara singkat. Silakan Ibu Wayan untuk pernyataan penutupnya. Terima kasih atas waktunya. Jadi momentum Bulan Bahasa di tahun 2022 ini, jadi apapun itu dilaksanakan itu sangat penting sekali dan sangat tepat dilaksanakan untuk menguatkan bahasa Indonesia, sastra Indonesia, kemudian bahasa daerah ya yang sekarang sedang digencarkannya kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Nah, kemudian ini diharapkan untuk keberlanjutannya. Jadi yang namanya revitalisasi bahasa itu kemudian pelaksanaannya pada bulan bahasa. Di bulan bahasa ini kan setiap tahun, kalau kita menunggu setiap tahun, jadi implementasi bahasanya itu kan yang kita harapkan adalah bagaimana implementasinya setiap hari seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan perayaan Bulan Bahasa ini tidak terlepas dari semangat Sumpah Pemuda, sehingga masyarakat tetap bersemangat. Nah, kemudian yang lebih penting juga bagaimana kita membangun ini dengan menerapkan juga sesuai dengan konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Kebhinneka Tunggal Ikaan yang ini sangat terkait untuk membangun, jadi untuk mewujudkan Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, kemudian bangkit bersama-sama, bangkit bahasa Indonesia, bangkit bahasa daerah menuju Indonesia maju. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wayan. Selanjutnya Mbak Angel untuk pernyataan penutupnya. Silakan Mbak Angel. Baik, sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia serta bahasa daerah yang telah mengakar, tumbuh, dan menjadi identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Izinkan saya menutup pernyataan saya dengan sebuah pantun dalam bahasa Ambon Melayu. Dudu carita di masyarakat desa, carita sante di pinggir talaga. Mari gaungkan Trigata bangun bahasa, supaya hidup adat saudara tetap terjaga. Tabir leladan, tabendoran, dan selamat dakwah. Terima kasih. Wah, terima kasih Mbak Angel, luar biasa. Selanjutnya, Bapak Setiawan untuk pernyataan penutupnya. Pak Setiawan, silakan Bapak. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian saya hormati teman-teman semua bahwa momentum Bulan Bahasa dan Sastra ini adalah upaya kita untuk membangun kesadaran dan juga penggunaan bahasa dan sastra baik daerah maupun Indonesia. Saya kira momentum ini adalah momentum untuk menguatkan bahasa daerah, menguatkan bahasa Indonesia. Kita harus berbangga dengan itu semua, karena dengan itu semua kita akan menunjukkan kebesaran dan jati diri bangsa kita semua. Kita gelorakan sastra, karena sekali lagi sastra ini sangat penting. Sastra ini di samping juga menunjukkan identitas kita, tetapi lebih dari itu, sastra adalah upaya kita untuk menguatkan daya imajinasi kita dan kreativitas kita sebagai sebuah bangsa, sehingga kita akan memiliki daya saing yang tinggi di antara bangsa-bangsa lainnya. Demikian barangkali, selamat Bulan Bahasa dan Sastra. Maju terus. Terima kasih Pak Setiawan. Nah, ini puncaknya nih, pernyataan penutup dari Pak Amin. Silakan Pak Amin.
Ya, terima kasih Bang Hendro. Bahasa itu kan refleksi pikiran. Bahasa itu adalah jati diri seseorang. Dan perilaku seseorang, kepribadian seseorang itu akan tampak dari bahasa yang digunakannya. Oleh karena itu, ketika kita sebagai warga dari sebuah komunitas daerah kita jaga bahasa daerah kita, bahasa ibu kita. Tetapi sebagai warga bangsa, kita punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa negara. Dan itu adalah bahasa perjuangan kita. Melalui bahasa Indonesia, kita salah satunya telah mewujudkan kemerdekaan. Tapi ingat juga, sebagai warga global, kita mau tidak mau harus ikut di dalamnya. Dan kita wajib, ya, bukan hanya pilihan, tapi sekarang menjadi wajib memiliki kemampuan untuk berbahasa asing. Karena kita adalah warga global, supaya tidak ketinggalan. Nah, disinilah relevansi Trigatra Bangun Bahasa dikaitkan dengan perayaan peringatan Bulan Bahasa dan Sastra. Dalam konteks ini, kita melestarikan bahasa daerah, kemudian kita juga tentu saja utamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, dan kita kuasai bahasa asing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Wah, terima kasih Pak Amin. Pernyataan penutup dari semua narasumber tadi itu membawa kita di akhir webinar kita sore hari ini. Banyak sekali nih praktik baik, diskusi yang terjadi, namun waktu jualah yang memisahkan kita. Nah, berangkat dari tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber, jangan lupa nih, bahasa menunjukkan karakter dan identitas bangsa. Tadi sudah disampaikan di Trigatra Bahasa. Wah, luar biasa sekali Pak Amin. Terima kasih. Kemudian mengingatkan lagi nih, sahabat Digbud yang bergabung di Zoom untuk melakukan registrasi lagi. Tadi rekan-rekan panitia sudah membagikan tautan untuk registrasi lagi untuk kepastian nih, alamat surat elektronik pengiriman sertifikatnya. Webinar Silaturahmi Merdeka Belajar secara berkala digelar setiap minggunya dengan mengupas topik berbeda seputar kebijakan Merdeka Belajar. Kami mengucapkan terima kasih nih untuk Bapak Aminuddin Aziz. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Pak Setiawan Aswad, terima kasih Bu Niwayan Saryani, dan terima kasih Mbak Angela Kisolia yang telah berkenan hadir nih menjadi narasumber. Terima kasih juga Juru Bahasa Isyarat serta peserta webinar yang tetap setia menyaksikan Silaturahmi Merdeka Belajar di hari ini hingga tuntas. Saya Endru Fanidai beserta panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada tutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Tadi Mbak, saya nggak mau kalah nih juga dengan Mbak Angel yang ada pantun penutup. Inginkan kami menyampaikan pantun penutup nih. Menggenggam noken khas Papua, takjub memandang anggunnya tenun geringsing. Kita cukupkan webinar edisi Bulan Bahasa dan Sastra. Jangan lupa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam edisi webinar Silaturahmi Merdeka Belajar selanjutnya. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Setiawan. Terima kasih Pak Amin, Pak Setiawan, Bu Wayan. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih. Semuanya, terima kasih. Hebat semuanya. Bu. Pagi membuka hariku, siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, Dimulai kita sendiri. hey ho, hey hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, hey hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolah
Mari wujudkan anak cerdas berkarakter dengan sekolah sehat. Sekolahku sehat.